Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, ibu bapak yang dirahmati Allah, insyaallah dalam majelis ta'lim ini kita patut memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama adalah berupa nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita. Semoga Allah selalu melimpahkan, khususnya yang dilimpahkan oleh Allah berupa nikmat iman, karena nikmat iman inilah yang paling mahal dalam hidup ini, ya, tidak bisa tergantikan dengan apapun, ya. Pernah kita jelaskan, tidak bisa ditransfer, tidak ada tempat jual belinya, tidak bisa diwariskan, tidak bisa tukar tambah, gitu ya. Kalau rusak imannya tidak bisa tukar tambah, kalau underdeal bisa tukar tambah. Hanya bagaimana dengan iman ini kita jaga, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bermohon, ya, minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Kita minimal 17 kali bermohon kepada Allah minta petunjuk ini. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita bermohon kepada Allah, Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang kedua adalah salam serta salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita semua termasuk dalam umatnya yang setia hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah biasanya kita tadabbur ayat, ya, ayat-ayat qauliyah, ya, ayat-ayat qauliyah, ayat Quran. Nah, sekarang kita mentadaburi ayat-ayat kauniyah, yang yaitu judulnya kalau menurut flyer menangislah, ya, gitu ya. Cara wong Palembang enggak pakai H, ya. Menangislah. Ya, ini unik, ya, menangis ini unik. Dan ini menjadi bagian dari ayat-ayat Allah yang ada dalam diri kita. Barangkali setiap makhluk yang memiliki mata, ya, pasti bisa menangis, ya, kecuali mata-mata. Kalau mata pasti menangis, ya. Kalau dalam ayat lain itu kita harus mentadaburi ayat-ayat kauniyah, terutama khususnya pada diri kita, ya, dalam ayat surah Az-Zariyat itu, ya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian apakah kamu tidak memperhatikan? Ternyata banyak, ya, dalam ayat-ayat ini. Teristimewanya, ya, yang ada dalam diri kita ini adalah alat-alat atau panca indera atau sesuatu yang diciptakan oleh Allah sejak masih di alam rahim, ya. Kalau dalam ayat Allah itu disebutkan, ya, ada tiga yang diciptakan Allah, ya, secara berurutan menyebutnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit sekali yang mensyukuri, ya, dengan nikmat Allah yang diberikan Allah penciptaan itu kepada makhluk yang namanya manusia, yaitu pendengaran, penglihatan dan hati. Nah, ternyata tiga bagian alat ini yang diberikan Allah kepada manusia itu istimewa, hubungannya juga istimewa, mata, ya, telinga, mata dan hati. Tapi kalau salah satu yang ditutup, ya, berpengaruh juga kepada yang lain, ya. Kalau mata ditutup, maka Allah berikan kelebihan pada telinga. Maka orang buta, telinga masih bisa dipakai. Terkadang juga ketika mata buta, kulit ini menjadi peka, ya. Hati tetap terjaga, ya. Kalau telinganya yang ditulikan oleh Allah, ya, maka organ yang lain berfungsi. Mata tetap berfungsi, maka kemudian anggota tubuh lagi dengan bahasa namanya bahasa isyarat.
Tapi kalau hatinya yang dimatikan oleh Allah, maka dua panca indera ini, mata dan telinga, tidak berfungsi. Maka istimewa ini, ya. Nah, hubungan kita lihat pada hari ini adalah hubungan antara mata dengan hati. Menangis, ya. Ngapa ini? Ngapa suruh menangis, ya? Karena menangis ini unik. Saya baca-baca literatur, kadang referensi buku-buku tentang menangisnya luar biasa, masya Allah. Allah ciptakan mata ini luar biasa. Ya. Baik Bapak, ya Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah. Ya. Jadi hubungan istimewa tadi sudah saya sebutkan. Jadi mata, telinga dan hati. Nah kita lihat ini mata. Tadi Allah menciptakan telinga dulu. Ternyata memang benar ini ayat-ayat kauniyah yang diciptakan oleh Allah ini. Dari ayat ini ternyata ketika manusia masih dalam bentuk mudghah, ya, dalam bentuk segumpal daging kecil yang mau nempel ke rahim bunda itu, ya, Allah ciptakan ternyata yang awal menonjol ini untuk device input. Kalau bahasa komputer itu device input yang bisa masuk, ya, sesuatu yang ke dalam diri kita itu adalah telinga, bakal telinga. Kemudian apa? Bakal mata. Kemudian apa lagi? Bakal hati. Kemudian 40 hari yang ketiga, artinya 4 bulan, maka hati ini mulai berdetak, ya, berfungsi semua, ya. Ketika ruh masuk ke dalam, ya, jasad ini pada 40 hari yang ketiga, maka berfungsi semuanya ini. Dan ternyata di secara medis, ya, ilmu kedokteran itu yang berfungsi pertama, organ yang berfungsi pertama, dua panca indera ini adalah, yang pertama adalah telinga untuk mendengar. Yang kemudian yang kedua adalah mata. Luar biasa ini, masih dalam bentuk janin, dua anggota ini yang sudah, ya, berfungsi, ya, walaupun dalam bentuk janin. Makanya kan disarankan kalau ibu-ibu hamil itu suruh apa? Banyak-banyak tadarus, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak baca salawat, ya. Kalau orang-orang dulu kan seperti itu, suruh baca-baca salawat, tadarus, ya. Karena apa? Janin mendengar, ya. Kemudian mata juga demikian, sama, sentuhan-sentuhan itu. Nah, ini ada hubungan, ya. Jadi maka kita memperhatikan, ya, tiga organ ini yang Allah ciptakan, kita suruh memperhatikan. Wa fi anfusikum afala tubsirun, ya. Di dalam dirimu itu apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, kita pada kesempatan ini kita bahas tentang masalah mata, ya. Dalam hal ini apa? Menangis, ya. Nah, kita ini tadi sudah saya sebutkan, setiap mata itu pasti bisa menangis, namanya mata. Tapi menangis tidak identik dengan kesedihan. Betul Pak, ya Bu? Menangis itu tidak identik dengan kesedihan. Ternyata apa? Menangis itu ada hubungan juga dengan kegembiraan. Seseorang yang gembira yang amat sangat bisa menangis. Contoh, ya, Ustaz, ketika nikah ketika itu gimana Ustaz? Senang nggak? Apa sedih? Kalau sedih berarti ketangkep gitu, ya. Pasti senang. Ketika senang ini tanpa sadar air mata ini mengalir nggak? Menangis dia. Menangis apa? Gembira. Menangis syukur. Menangis gembira. Ya, kadang-kadang dibuat apa? Acara televisi juga. Ya, apa namanya itu? Acara TV itu? Aduh, karena jarang buka TV lagi. Apa itu namanya, yang apa itu? Yang dapat uang itu loh. Apa? Uang kaget, ya, uang kaget. Jadi orang yang tidak punya kemudian dikageti, dikasih tugas, ya, dikasih uang jutaan, ya, tapi ada syarat. Ketika dapat uang itu, ya, dia senang sekali, sekian juta, ya, kaget. Benar ini, benar, wah, langsung sujud, nangis dan sebagainya kan. Senang dia. Karena tidak pernah selama ini dia mendapatkan uang yang sebanyak itu, sekian juta. Tapi oleh hostnya ada syarat. Nah, syarat dipermainkan kan, ada syarat dan ketentuan berlaku katanya. Ibu atau bapak boleh ambil uang semuanya ini, syaratnya, nah, gitu. Mulai. Nah, ini maka kita lihat kegembiraan pun, ya, ada hubungan dengan menangis. Kemudian ada juga kemarahan dan kebencian, ya. Marah yang amat sangat, benci yang amat sangat kepada seseorang, maka sampai keluar air mata. Barangkali Bapak Ibu pernah ngalami seperti ini. Marah gitu, ya, sampai keluar air mata, ya, saking marahnya. Bahkan kalau di kisah itu siapa, ya, salah satu peristiwa di perang apa namanya,
perang Badar dan perang Uhud itu ya, Hindun itu ya salah satunya itu, yang beliau itu dia itu melihat jasad Hamzah itu ya, melihat jasad Hamzah, kemudian dia menangis ya, melampiaskan dendamnya dengan kemarahan yang amat sangat, dengan kebencian yang amat sangat, sambil menangis meraung ya. Kemudian dia melakukan suatu tindakan yang di luar batas nilai-nilai manusia ya. Makanya hati-hati nih ketika marah, benci, kemudian diekspresikan dengan air mata yang luar biasa, seperti kasus ya Hindun ini ya, jasadnya Hamzah dimutilasi, hidungnya dibelah potong, bahkan dibelah dadanya ya, dada Hamzah ya radhiyallahu an, diambillah ya jantungnya, digigit ternyata ndak tedas kalau bahasanya, ndak bisa tergigit gitu ya. Ya itu menangis tapi ditambah kemarahan dan kebencian yang amat sangat. Maka istimewa mata ini istimewa. Kemudian mata itu menangis juga bisa karena ketakutan atau kekhawatiran yang amat sangat ya, kekhawatiran atau ketakutan yang amat sangat. Ini juga bisa mengeluarkan air mata sambil menangis itu ya. Takut dengan sesuatu yang bisa mengancam dirinya, bahkan ayatnya juga ada. Nah yang aneh lagi itu kelucuan juga ada hubungan dengan menangis. Pernah melihat orang lucu sambil menangis? Pernah ya? Ketawa terbahak-bahak sampai menangis, keluarkan air mata, menangis ya, namanya keluar air mata ya menangis ya. Di acara-acara apa itu namanya, lawakan sampai orang tertawa tidak sadar ini. Tapi hati-hati, sudah ketawa berlebihan kena sarafnya ya, bisa ini juga nih. Bukan termasuk juga adalah acting ya, acting tadi disebutkan ya. Bahkan ada yang susah nangis karena acting pakai bahan tertentu ya, ekstrak bawang merah diteteskan sini supaya dia nangis itu, karena susah nangis ya, di acting di acara-acara TV itu ya, banyak sinetron ya, yang lagi ngetren sekarang ini, itu menjalin cinta apa karena enggak pernah itu tadi ya kan, nangis gitu ya, tapi itu nangisnya karena acting ya. Nah ini jadi mata dengan melihat, dan istimewanya ini mata ini memang ya nanti di akhirat diminta pertanggungjawaban. Dalam ayat-ayat kebanyakan mata, telinga, kulit, tangan, kaki, lidah diminta pertanggungjawaban. Bahkan alat-alat ini sebagai alat perekam kita hidup di dunia, kita tidak tahu ya. Kalau bahasa kita, kalau di laptop atau komputer itu chipnya itu, memorinya itu. Kalau di HP itu memorinya itu berapa giga gitu sebagai memori. Ternyata mata kita, telinga kita, walaupun kita melihat, walaupun kita mendengar, kulit kita ini walaupun kita ngerasa, kaki, tangan, bahkan lidah ya, itu ya nanti ini lidah ini sebagai saksi ya. Ternyata nyimpen memori, enggak tahu berapa tera ini, kapasitasnya berapa tera. Dari kita mulai balik sampai kita mati itu nyimpan memori kita. Nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban, mereka lah menjadi saksi ya. Ternyata teknologi Allah itu ada di dunia ini yang sekarang kita pakai, barangkali teknologi dunia ya, di HP, di komputer gitu ya, pakai berapa giga, berapa terabyte gitu, seperti itu. Nah, kembali lagi ke menangis ini tadi ya. Jadi tidak identik dengan kesedihan. Memang fitrahnya manusia ya, kalau menangis itu adalah sedih ya, sedih. Karena fitrah manusia berhubungan dengan perasaan, hubungan dengan hati secara langsung ya. Hubungan dengan hati secara langsung. Nah, ini dalam ayat itu salah satunya disebutkan ya, dalam surah Al-Baqarah itu, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat fabasyiris sabirin ya. Ternyata Allah itu menguji manusia dengan sesuatu yang berhubungan dengan ini, dan itu biasanya berhubungan dengan perasaan ya. Ya, wal khauf ya, ketakutan ya.
wal ju', ya, dengan kelaparan, ya. Kemudian wa naqsim minal amwali wal anfusi was samar, dengan kekurangan apa? Kekurangan harta, jiwa, ya, kehilangan jiwa, dan samarat. Kalau di sini sebutkan buah-buahan, ya. Jadi dihubungkan dengan itu, diuji. Dan ini adalah menjadi bagian fitrah manusia, wajar, ya, wajar. Bukan tidak wajar, wajar. Tetapi yang tidak wajar kalau itu yang berlebih-lebihan. Bahkan dia misalnya lari dari agama Allah ketika mendapatkan kekurangan ini, ketakutan ini, dia lari dari agama Allah, ya, bahkan mengeluarkan imannya dalam hatinya, ini yang jadi masalah, ya. Dia khawatir, takut, ya, misalnya ketika kaum muslimin misalnya, ya, contoh misalnya kasus Ammar bin Yasir, ya, Ammar bin Yasir. Ketika itu apa? Beliau ini, ya, sahabat Rasul, miskin, ya, sebagai budak, ya. Kemudian dia masuk Islam ketika itu. Nah, ketika itu dalam tekanan majikannya, ya, tuannya, ya, takut sampai dipaksa, ya, dalam ketakutan dipaksa untuk menyebutkan kata-kata kalimat-kalimat kufur, ya. Akhirnya, ya, Ammar bin Yasir ini menyebutkan, ya, Hubal, ya, Hubal itu Tuhanku, dia sebutkan. Dan dia yakin bahwa tauhid itu. Ketika ditemui Rasulullah, nangis habis-habis, ya Rasul, aku sudah kafir, ya Rasul, aku sudah keluar dari Islam, ya Rasul, ya, sampaikan, nangis dia, ya. Karena dalam kondisi ketika itu adalah kondisi tertekan, ketakutan, ya, menangis di hadapan Rasul. Diceritakan, oh tidak, ya, karena itu dalam kondisi berbeda. Kalau bahasa kita darurat, di luar kendali, apa, di luar dari kemampuan kita. Jadi dalam ketakan yang amat sangat, ya, kemudian dipaksakan untuk mengeluarkan kata-kata kufur, ya. Ya, ini menangis jadi artinya apa? Sesuatu kesedihan yang itu memang apa, fitrahnya manusia, bagian fitrahnya manusia. Bahkan menangis ini, ya, dihargai di dalam Islam ini, ya. Nah, kalau kita lihat, ya, misalnya hubungan menangis dengan air mata yang kita keluar ini, rasanya apa, Pak, Bu? Air mata ini asin, ya, sudah nyicip, ya. Ya, kalau masak campuri nangis juga nanti, ya, ya, asin, ya. Jadi secara fisiologi, jadi, ya, secara, ya, ciptaan Allah ini berasal dari kelenjar mata yang berada di cekungan mata bagian dalam. Jadi bagian sini, ya, bagian sini, memanjang sampai sini, bagian dalam, ya. Jadi itulah yang kelenjar mata yang secara mekanisme itu memang diatur oleh otak, tetapi secara apa namanya, kendali ruh, ya, ruh itu, ya, dari hati, dihubungkan dengan hati, ya. Jadi mekanismenya otak yang keluarkan, gitu, reaksi, ya. Orang kelilipan, ya, keluar air mata. Nah, ini ternyata luar biasa, ya. Keluar, ya, bisa keluar karena pengaruh rangsangan perasaan hati atau dari luar tubuh. Ya, luar tubuh misalnya debu, misalnya kan, kelilipan seperti itu. Nah, ternyata Masya Allah manfaat secara fisik maupun secara psikis. Nah, ini harus perlu kita ketahui, ya. Ya. Dapat buang racun dari tubuh. Ternyata buang racun dari tubuh, ya. Yuk kita nangis, yuk, buang racun dalam tubuh, nangis. Nanti ada kisah-kisah, cerita-ceritanya. Kemudian mengendurkan saraf mata, ya. Biasanya kalau orang yang sakit sekali kemudian mengeluarkan air mata sambil menangis, itu sesudah itu langsung apa namanya, rileks, ya, rileks, mengendurkan saraf mata. Bahkan membunuh bakteri yang masuk dalam mata. Maka Allah ini nyiptakan tubuh manusia itu luar biasa, Masya Allah, luar biasa. Sistem pertahanannya, ya. Kemarin dalam bahasan yang lalu kita bahas tentang pertahanan yang Allah berikan pada manusia yang namanya hidung, ya. Mulai dari depan sampai saluran paru-paru ini Allah sudah memberikan suatu pertahanan yang luar biasa. Fungsi lubang hidung kanan sama lubang hidung kiri itu berbeda. Ini panas, ini dingin, ya. Ini panas, ini dingin. Jadi kalau demam itu, ya, napas gini sama napas ini beda. Untuk melegakan penapasan, kalau pusing misalnya seperti apa, kalau lagi sakit apa, itu ada tekniknya, teknik napas. Jadi meruangkan ini,
masuk sini bulu dan sebagainya. Nah, ternyata di mata ini juga Allah ciptakan ya secara fisiologi ya, ciptaan Allah ini mulai dari bulu mata ini, subhanallah ya, bulu mata. Maka Islam itu melarang ya memanjangkan bulu mata dengan cara apa? Nempel itu ya, ada ya. Mohon maaf ya. Kadang-kadang di acara nikahan gitu ya, ditempel, disambung ya. Sambung. Kadang bulu matanya lebih berat daripada matanya gini kan, sampai tidak bisa ngelihat. Terus acara akad nikah kan, biasa kan nangis ibu-ibu ya. Wah, nangis pakai apa namanya? Tisunya tempel-tempel nangis gitu. Ternyata bulu matanya nempel di sini, tisunya nempel juga di bulu mata. Jadi ber itu tambah gitu ya. Ya. Mulai dari bulu mata ini luar biasa juga bulu mata ini ya, seperti magnet ya. Ada filmnya itu, bulu mata kita ini masya Allah sebagai magnet ya. Jadi debu-debu itu bisa nempel di bulu mata ini. Maka ada ya sunnah juga, ini bagian sunnah juga, pakai celak mata ya. Maka Rasul itu kan suka pakai celak mata di dekat sini ya, menguatkan bulu mata itu, terus menghambat bakteri yang masuk, menghambat air yang masuk dari atas juga, masya Allah ya. Itu bulu mata. Masuk ke mata lagi ada, dia tiap berapa detik kita mengedipkan mata. Nah gini ya Pak, berapa detik Pak? Nah gitu ya, pernah ngitung nggak? Nah, atau lomba melek-melekan gini, nah, berapa tahan, berapa menit ya. Bisa iritasi mata kita karena setiap kita mengedipkan ya, secara otomatis air mata ini keluar menghapus ya bakteri yang ada di mata. Kalau sudah nggak normal bulu mata ini, maka ketika sudah polutan yang masuk banyak mata, maka ada namanya katarak ya, ngerusak jaringan bagian depan. Maka kadang harus di ini ya. Nah, sebenarnya fungsi air mata itu di sana ya. Semakin banyak air mata keluar, ini otomatis Allah itu ciptakan itu terus memproduksi air mata itu. Jadi memang fungsinya untuk itu diantaranya. Ini secara fisik ya. Kemudian membuat syaraf tubuh menjadi rileks ya, syaraf tubuh menjadi rileks, menghilangkan beberapa penyakit dalam tubuh ya. Ini ada cerita teman ya. Jadi waktu teman itu kena, masya Allah, kena fitnah apa? Fitnah COVID ya. Masuk rumah sakit. Saya nasihati, nggak usah dipikiri, kalau mau nangis nangislah, tapi jangan nangis perkara penyakit yang mengenai tubuhmu. Tapi tangislah ketika kamu baca Quran, sholawat, istighfar, nangislah, insya Allah cepat sembuh. Nggak nyampe berapa hari, 9 hari atau berapa sudah langsung ya negatif itu. Jadi ternyata bisa mengeluarkan penyakit dalam tubuh, menghilangkan penyakit dalam tubuh. Bahkan orang yang sudah divonis, divonis dengan penyakit yang berat ya, dia menangisnya itu bukan karena penyakitnya, justru menangisnya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga apa? Saraf-saraf ini mengeluarkan apa ya? Enzim yang itu mengurangi dampak penyakit terhadap diri tubuhnya. Bahkan dalam kisah-kisah itu banyak penyembuhan. Maka tadabbur tentang mata ini luar biasa ya. Nah, itu secara fisik ya, secara psikis ya. Secara psikologi manusia meningkatkan mood seseorang. Biasanya kalau stres apa-apa nangis itu sudah itu plong, lego. Kata wong itu lego nian, sudah nangis itu lego. Ya. Ibu-ibu ya, bapak-bapak ya, perempuan, laki-laki. Tapi jangan sampai dia laki-laki cengeng. Ya. Nangis dikit nangis cengeng, enggak ada hubungannya dengan masalah keberanian dan sebagainya. Rasul itu paling banyak nangisnya, sahabat-sahabat itu paling banyak nangisnya ya. Tetapi ketika dia di luar tidak menunjukkan nangisnya itu. Ketika menghadapi musuh tidak nangis gitu. Ketika menghadapi musuh nangisnya malah jadi repot ya. Mengurangi stres ya, mengurangi stres, melegakan perasaan ya, menghilangkan ketegangan dengan cara menangis ini ya. Ini luar biasa. Kita tadabbur tentang masalah mata. Nah, lanjut ya. Islam dengan menangis ya. Kedudukan menangis tadi saya sampaikan di depan ya, kedudukan menangis ini dalam Islam itu sangat istimewa. Makanya kita banyak wa fi anfusikum afala tubsirun, pada dirimu
perhatikanlah, coba perhatikan, pelajari, ya, dilihat ada apa nih hikmah-hikmahnya, ya. Istimewa. Bahkan dalam ajaran Islam secara khusus, menangis ini istimewa, ya. Ada penghargaan khusus yang berhubungan dengan aktivitas ibadah, ya. Bahkan sekiranya sulit menangis, ya, pura-pura nangis ndak apa-apa, ya. Pura-pura nangis ndak apa-apa, ya. Sulit nangis, biasanya wong lanang itu susah nangis. Ya. Perlu latihan, perlu latihan. Bahkan sekiranya sulit menangis, pura-pura nangis. Itu ada hadisnya dalam Ibnu Majah itu disebutkan, ya. Dalam hadis itu, inna hadzal qur'ana dzala bizuhni, ya. Sesungguhnya Quran itu diturunkan dengan kesedihan. Fa idza qara'tumuhu, ya, jika kalian membacanya, fabkun, ya, fabku, maka nangislah, ya, maka nangislah. Bila tidak bisa nangis, fa in lam tabku, ya, fatabaku. Kalau tidak bisa nangis, ya pura-pura lah nangis sampai kamu itu nangis beneran. Khususnya membaca ayat-ayat tentang azab Allah. Karena itu apa? Dengan mata itu akan, tadi kan sudah sebutkan bahwa hubungan mata dengan hati, telinga dengan hati itu adalah hubungan yang sangat erat. Karena Allah nyiptakan di awal-awal penciptaan mudghah itu adalah organ inilah yang diciptakan lebih menonjol perkembangannya, ya. Saya ada dari ensiklopedia embriologi itu, dari minggu ke minggu pertumbuhan embriologi itu, subhanallah, ternyata 3 organ ini yang pertumbuhannya sangat cepat. Bakal telinga, bakal mata, dan bakal hati, ya. Hati itu disebutnya qalb. Qalb itu apa? Ya kalau bahasa kita yang bolak-balik dalam dada ini apa? Ya jantung itu, ya. Bukan liver, jantung itu. Maka di sana sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan dengan kesedihan. Jika kalian baca, nangislah. Bila tidak bisa nangis, ya pura-pura nangis. Kadang kita tidak bisa ini karena kita tidak mengetahui terjemahannya. Maka kalau bisa, ya memang kita baca, dampingi juga terjemahannya, sekaligus kita mentadaburinya, ya. Mentadaburinya. Kalau tidak bisa nangis, ya pura-pura nangis sampai bisa nangis beneran. Maka istimewa, ya, hubungannya di sini. Apalagi dihubungkan dengan yang sifatnya aktivitas ibadah. Nah, kemudian nilai tangisan di sisi Allah, ya, kita harus pahami juga, sehingga akhirnya harus kita latihan nangis, gitu, ya. Nilai tangisan di sisi Allah, ya. Di sana disebutkan tetesan air mata ibadah ini yang akan menyelamatkan seseorang ketika pada hari penghakiman yaumul qiyamah, di mana tidak ada pelindung selain pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dari 7 golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang ingat pada Allah dalam kesendiriannya itu sambil menangis. Sambil menangis. Lagi dewean, kita merenung, kan? Ya, lagi merenung macam-macam lah. Nah, ngerenung hutang kayak, ngerenung jodoh kayak apa, ya. Ngerenung. Tapi lebih abdullah kita merenung kekuasaan Allah, ya. Kekuasaan pencipta langit dan bumi, terjadi silih berganti siang dan malam, ayat-ayat di sekitar kita. Kadang-kadang kita misalnya lagi jalan, yang hobi jalan-jalan, yang hobi naik gunung, ya Pak Emil, ya. Hobi naik gunung, ya. Ketika di puncak gunung itu, masya Allah, bergetar juga kita. Ya Allah, ternyata kita tuh kecil nian. Di bawah tuh awan, cuman nongol gunung, ya Allah. Kalau Allah goyangkan gunung ini, ya. Ya kemarin yang ke Bromo, ya Ustadz, ya. Kemarin ke Bromo, oh Ustadz Mukarram, ya, yang ke Bromo. Oh enggak juga. Ke Bromo kan. Ya, di pinggir kawah itu getar, dengkul kita, nangis juga kita. Ya Allah, ini baru getarannya terasa, dengkul ini terasa, ya. Atau misalnya, wah itu terlalu mahal, enggak jadi masalah. Kita lihat apa yang kita makan. Kadang-kadang, ya, ada cerita kawan itu, dia cuman melihat kupu-kupu nangis, cuman lihat kupu-kupu nangis. Jadi dia merenung, ngapa merenung? Jingok meleler air matanya, ngapa? Ya Allah, cerita dia, seekor kupu-kupu yang kelihatan lemah dan sebagainya, Allah ciptakan seperti ini, masya Allah. Tidak sengaja
Dia dia merenung. Kita kira melamun biasa cah itu melamun. Kaget ya kaget. Jinga beleler. Oh, ngapa nangis? Aduh apa? Lagi masalah. Enggak, aku juga kupu-kupu itu. Nangis. Ya. Atau misalnya malam ketika melihat apa namanya? Bintang gemintang gitu ya. Bintang gemintang di langit, Masya Allah, yang dalam Al-Quran itu sebagai rujumali syayatin, sebagai pelempar dari ya setan gitu ya, yang mencuri berita, anak berusaha nyuri berita di langit sebagai pelempar ya, lempar, nangis. Bahkan ketika turunnya surat Ali Imran ayat, diingatkan Ustaz, ayat inna fi khalqis samawati wal ardi, Ali Imran ayat berapa? 190 ya Ustaz ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna qiyaman wa seterusnya itu ya. 91 ya. 193 yang terusnya itu ya. Itu ketika turunnya ayat itu, Rasul itu menangis ya. Ketika sholat nangis, sambil baca itu nangis, berulang-ulang nangis. Nah, kemudian Bilal itu apa namanya? Adzan ya, menjelang subuh itu kan adzan, kemudian lamonian Rasul kok belum datang ya, Rasul belum datang. Jadi ada kisah di balik turunnya ayat itu kan, asbabul nuzulnya itu. Jadi Bilal ini datang, sahabat lain coba jenguk Rasul kalau sakit gitu kan. Jadi Bilal datangi ya ke kamar Rasul, ngetuk salam ya, assalamualaikum ya Rasul ya. Jadi Rasul itu dalam posisi sedang masih menangis. Jadi Bilal ini nanya, ya Rasul, nak sholat subuh itu sudah gesernya apa namanya, lama itu nunggunya, karena sudah dari azan sampai manggil Rasul itu lama. Jadi khawatir nanti habis waktu subuh, bahasanya cak itu kan habis. Jadi Bilal datangi Rasul, ya Rasul, ngapa nangis ya, waktu itu sudah nak sholat, ngapa nangis? Kalau memang engkau nangis, aku juga pengen nangis, kata Bilal. Kalau engkau nangis tentang apa sesuatu, beritahu aku juga akan nangis. Kemudian Rasul menyampaikan, Allah baru menurunkan ayat ini tentang ini. Disuruh kita memperhatikan alam ya, dalam penciptaan langit, bumi, silih berganti siang dan malam, mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring ya, melihat kebesaran Allah, sampai mengucapkan kalimat ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia ya. Kemarin saya baca, ibu-ibu benci tidak dengan kecoa? Bapak-bapak juga ya, jijik gitu ya, jijik. Kalau aduk kita semprot, kita bunuh macam-macam. Ternyata diantara itu, ya Allah, saya baca literasi baru kemarin, saya baca Allah menciptakan tidak sia-sia, bukan perkara waduh pabrik racun bisa nganu rizki uang lewat pabrik itu, bukan itu. Ternyata sosok kecoa ini dia sebagai pengolah bahan berbahaya yang lainnya dan menghasilkan nitrogen, yang salah satu nitrogennya itu bahan campuran udara ini yang bisa kita ini bisa bernapas. Bahkan luar biasa nih, seekor kecoa ini bisa hidup dalam kondisi ekstrim sekalipun, dalam suhu ekstrim, dalam keadaan apa udara yang beracun sekalipun, kecoa itu, Masya Allah ya. Jadi sosok kecoa yang kita tidak suka, yang kita benci sekalipun ya, jijik, karena jijik itu tadi, karena kalau kita injek di perutnya itu keluar cairan, ada seperti cacing. Kalau terkena kita bisa, apalagi kita bisa kecoa betina yang mau bertelur itu, kalau kena kita ini melepuh, kena kain-kain itu bisa bolong ya. Nah ternyata Allah ciptakan itu seperti itu. Kita mikir, ya Allah, ternyata. Dan bahkan di hutan di literasi itu ya, di hutan Amazon itu kecoa itu enggak kecil-kecil gini, besar-besar segini. Masya Allah ya. Nah ini balik ke sini. Jadi artinya menangis melihat kebesaran Allah dalam penciptaan langit dan bumi, silih gantinya siang malam, kita suruh mikir, berzikir, mengingat Allah ya, sampai terucap lisan kita ini ma khalaqta hadza batila, menangis ya.
Maka di sini disebutkan orang yang demikian itu merupakan salah satu dari 7 golongan kelompok, ya dalam hadis itu kan, salah satu dari 7 kelompok itu yang dijamin oleh Allah, ya, dapat perlindungan Allah, di mana ketika hari tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu buahnya apa? Menangis. Jadi ndak kate ceritanya kaget lanang cengeng nian ndak kate. Rasul itu yang paling banyak nangisnya, ya. Ya kan hadis itu jelas ya. Hadis 7 golongan ya yang dapat perlindungan di padang mahsyar. Yang pertama imam yang adil, pemuda yang taat ibadah, seseorang yang ingat Allah dalam kesendiriannya sambil menangis, ya. Kemudian pemuda yang hatinya terkait di masjid. Wah, itu pemuda kata yang terkait di masjid. Terkait di masjid itu termasuk golongan yang diberi perlindungan oleh Allah di yaumul mahsyar, ya, yang dimana ketika itu tidak ada perlindungan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, ya, ketika berperang di jalan Allah, dia bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, ya. Kemudian seorang yang menghindar dari perbuatan zina karena takut kepada Allah, ya. Kemudian seorang bersedekah secara diam-diam sampai-sampai tangan kanannya tidak mengetahui apa yang dilakukan. Mohon maaf, tangan kirinya sampai tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanannya. Dalam pengertian itu tadi, ya, secara sembunyi-sembunyi, secara sir, secara diam-diam, ya, tidak perlu publikasi dan sebagainya. Itu diantaranya. Nah, ini yang kita jadi garis tebal ini tadi, seorang yang ingat karena Allah dalam kesendiriannya sambil menangis. Maka istimewa nilai tangisan ini. Istimewa di sisi Allah, ya. Nah, ini diantaranya ya, banyak. Saya mencari literasi, kemudian saya catat berapa ini ya, tangisan bernilai di sisi Allah. Diantaranya berhubungan dan pengakuan kesalahan yang diperbuatnya. Ketika dia melakukan suatu perbuatan kesalahan, kemudian dia ingat kepada Allah, istighfar, ya Allah. Nggak sengaja sambil nangis sedikit aja, 1 tetes saja, luar biasa. Nggak usah banyak-banyak, 1 tetes saja itu berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tangisan yang dihubungkan dengan sebuah pengakuan atas kesalahan dosa yang diperbuatnya. Ya. Sebuah penyesalan akan dosa yang dilakukan. Termasuk juga misalnya tangisan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya 1 tetes air mata, yaitu sebuah pengakuan keagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya dia mentadaburi Asmaul Husna, ya, berhubungan dengan sifat-sifat Allah, ya. Kemudian kita tidak sengaja, ketika Allah Maha Pengampun, kita tadaburi terus ayat-ayatnya, kita baca dan sebagainya, ya Allah, sebesar apapun dosa Allah akan mengampuni, ya. Maha Rohim, ya, Maha Rahman Allah, ya, siapapun Allah berikan, tidak ada pilih kasih, ya, pilih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, ya, kecuali 1 hidayah yang Allah pilih, ya. Pujian dan kesempurnaan ciptaan Allah, tadi ada cerita-ceritanya. Ada seorang teman itu, dia ngelamun, saya kira ngelamun apa, ternyata nangis. Dia ngapa nangis, ada masalah apa? Ya, kalau kawan akrab kan ada masalah apa, siapa tahu bisa bantu kan gitu. Enggak, cuman sekedar apa, aku tuh nangis jingok kupu-kupu, cuman itu, kaget gitu. Akhirnya ya mikir-mikir juga ngapa kupu-kupu itu, Masya Allah, ya. Kemudian terbaca olehnya, ya, terbaca oleh kita bukti-bukti kebesaran ayat-ayat qauliyah maupun kauniyah yang ada di sekitar kita, ya, ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah di sekitar kita. Kita baca, tadaburi, ternyata ionian, Masya Allah. 15 abad banyak terbukti ayat-ayat Allah sebagai penguat, itu salah satu mukjizat Al-Quran, ya, banyak terbuka, ya. Barangkali yang dulu teknologi belum nyampe ke sana, tapi sudah ada kabarnya. Itu salah satu bukti mukjizat menguatkan kerasulan Rasulullah SAW, ya. Kemudian dalam aktivitas ruku dan sujud, ya, ketika kita baca bacaan ruku dan sujud, ya, di sholat sunat kita, ya, kadang ada juga di sholat wajib kita, berjamaah kita, atau dalam sholat sunat kita sendiri, ya, kita baca bacaan ruku dan sujud itu. Subhanarabbil azim, subhanarabbil azim, subhanarabbil a'la, dan bacaan-bacaan yang lain kan banyak, bacaan sujud dan ruku itu.
ketika kita meresapi, ya, menangis, yaitu satu tetes air matanya itu ya bernilai di sisi Allah. Kemudian pemberian hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ngelihat apa yang namanya suatu aktivitas orang yang baru masuk Islam, ya, itu semasjid nangis. Karena apa? Banyak hal. Dia sudah kafir seumuran gitu ya. Seumuran berbuat dosa maksiat macam-macam seumuran, masuk Islam. Bahasa kita seumuran samola aktivitasnya buat dosa macam-macam, belum tentu diampuni, ya kan? Dia baca syahadat hilang galau, dihapus mulai dari nol. Tapi bukan yang di pom bensin ya, mulai dari nol Pak ya. Ini perkara ya dosa. Allah ampuni semua. Berapa kali ya saya juga berapa kali melihat apa aktivitas pensyahadatan di masjid di kampung gitu, kadang-kadang di sini pernah dulu, di sini pernah. Kadang nangis tidak terasa, ya Allah. Seumuran ini kita banyak dosa belum tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi umur panjang sampai sekarang berapa tahun? 50, 60, 70. Belum tentu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia syahadat pada hari ini hilang semua dosa-dosanya, diampuni oleh Allah. Seperti bayi yang barulah lahir. Sekiranya dia mati pada saat itu, jaminannya apa? Surga. Kita belum tentu. Pemberian hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tangisan yang bernilai di sisi Allah yang lainnya adalah pemberian nikmat-nikmat Allah pada kita. Banyak nikmat-nikmat. Nikmat fisik, kesehatan, kesempatan, ya. Khususnya nikmat iman. Ya, dituntun oleh Allah ya untuk berbuat kebaikan-kebaikan, ya. Terhindar kita ya dari perbuatan maksiat misalnya, dihindarkan oleh Allah. Caranya ya Masya Allah dengan kasih sayang Allah. Kadang-kadang kita ingin melakukan dosa ya, oleh Allah ditutup. Kita itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak kejingoan. Kalau dosa ini kata ya, ada saat itu kalau dosa ini bau barangkali banyak orang yang nyingkir. Kalau ini dosa ini berupa apa namanya bisul yang benanah, barangkali orang pada nyingkir ya. Tapi Allah tutup. Bahkan ketika melakukan dosa ada yang mengingatkan, supaya kita itu tidak terjerumus dalam dosa, kesalahan. Ada yang mengingatkan kita dengan cara Allah. Sampai yang terakhir itu bersitan di dalam hati kita, ya, supaya tidak melakukan itu. Kemudian juga diantaranya membaca ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, ya baik tadi yang sudah sebutkan ayat-ayat kauniyah maupun ayat kauliyah, Quran. Ya, kan, kalau kita kan wong Indonesia belum paham nian bahasa Arab, nak baca tafsirnya masih beli be murah atau dalam apa namanya HP ini install be apa Quran itu yang ada terjemahan, kita baca, tidak hanya sekedar baca ayatnya be tapi juga baca terjemahannya. Kita pahami seperti apa. Namanya tadabur, bukan tafsir. Kalau kita tafsir bukan makom kita. Ya, kalau nafsir kita harus ada makomnya. Nak ngerti bahasa alam balaghahnya cak mano, asbabun nuzulnya cak mano. Kisah-kisah yang mengikuti dari ayat turun tersebut cak mano ya. Kita tadaburi saja, mentadaburi. Baca terjemahannya. Baru kita cari yang lainnya sambil merenungi ya, sambil muhasabah. Syukur-syukur dalam kesendirian ya. Syukur-syukur dalam kesendirian, kesepian suasana. Karena ketika suasana sepi, hati ini tenang, baca itu bisa masuk. Ya. Apa harus malam? Tidak juga harus malam. Ya, ada cerita seorang teman itu dia siang bisa menyucurkan air mata tadi, baca nangis dia. Apa nangis? Baca ayat-ayat ini. Nah ini tangisan-tangisan yang bernilai di sisi Allah. Maka nilai tangisan ini yang mulia di sisi Allah, tangisan yang ada hubungannya
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini efeknya seperti apa? Ya, tangisan yang seperti ini yang membuat Allah semakin cinta sama sayang sama kita. Ya. Semakin cinta, semakin sayang sama kita. Kalau udah bisa nangis, ya cak nangis dulu lah sampai kita bisa nangis beneran, ya. Kemudian tangisan ini membuat Allah memperlakukan kita sebagai kekasihnya, ya, kekasihnya. Ya. Apa yang kita kendai bahasanya itu kan, namanya kekasih kan cak itu ya. Apa yang nak dikendai dinjuk. Kalau bahasa wong remaja itu kan, kalau jatuh cinta itu, ya, wong jatuh cinta, apa yang nak diminta kekasihnya nak dinjuk tuh lah, ya kan, sambil nak ngutang-ngutang cak itu kan. Nah, ini tangisan yang seperti ini membuat Allah memperlakukan kita sebagai kekasihnya. Jadi apapun yang diinginkan seorang kekasih, Allah kabulkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian tangisan inilah yang membuat perlindungannya turun kepada kita. Perlindungan ketika dunia, khususnya lagi adalah ketika di akhirat. Ya, ini efeknya. Kemudian kita lihat yang ayat-ayat lain ya. Misalnya surah Al-Isra misalnya ya, ayat 107 ayat sampai 111 ya, di sana terjemahannya ya. Katakanlah ya, barang siapa berimanlah kamu kepadanya dan tidak usah beriman, ya, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Quran dibacakan kepada mereka, mereka itu tersungkur ya di atas muka mereka sambil bersujud. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Allah pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkurkan atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Banyak kisah-kisahnya ini. Salah satunya ada nanti di ini suratnya. Kemudian surat Maryam ya, mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dari para nabi ya, para nabi dari keturunan Adam, dari orang-orang yang diangkat bersama Nabi Nuh alaihissalam, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, mereka tersungkur, menyungkur, bersujud dan menangis ya. Jadi orang-orang yang bisa menangis yang demikian itu orang-orang pilihan, kalau bahasa di sini kan, yang kami pilih, yang Allah pilih ya. Maka kita berusaha ya mengikut pendaftaran menjadi sosok yang harapan jadi pilihan Allah. Ya, bahasanya kan gitu. Ya. Kalau di sana disebutkan kan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Kalau tadi golongan orang para nabi dan keturunan-keturunan. Nah, kalau kita ini jauh, ya kan? Karena orang yang diberi nikmat itu kan ada 4 kelompok dalam surah An-Nisa. Ya. Di antaranya golongan para nabi, sidikin, syuhada dan solihin. Kalau nabi kita sudah tidak kate peluang, kecuali nabi palsu ya. Orang sidikin jauh, karena orang-orang sidikin ini ada orang-orang yang menyaksikan ya mukjizat para nabi dan rasul, dan mereka ini membenarkan. Kalau bahasa sederhananya kita juga Abu Bakar, maka julukan Abu Bakar itu sidikin ya, orang sidik, orang-orang yang membenarkan, karena dia jingok langsung ya. Ketika uang nolak galau ya kan, dia aku beriman, apa baik yang disampaikan oleh dia aku beriman, tetap percaya. Nah, kan gitu kan. Maka Abu Bakar dapat julukan As-Siddiq. Ketika orang lain terguncang hatinya dengan pengakuan Nabi ketika peristiwa Isra Mi'raj ya, Abu Bakar apa baik yang dikeluarkan oleh orang ini dari mulutnya aku percaya 100%. Masya Allah. Kalau kita ndak ngikut-ngikut dulu, nguntungkan atau enggak, banyak pendukung atau enggak, baru percaya, ngerugikan atau enggak, baru percaya. Kita ini bang sulit untuk dapat makom sidikin. Barangkali kita tinggal 2, yang satu adalah syuhada, yang keempat adalah solihin. Nah, ini orang-orang pilihan ya. Syuhada orang-orang yang mati syahid ya, syahid di medan perang atau syahid dia berpegang teguh pada Islam ini sampai dia menemui husnul khatimah ya. Banyak ya, lagi banyak viral ini video orang yang lagi tadarus ya, tahu-tahu
meninggal, dari dia sholat, orang ketika azan, sebelum azan dia sudah datang, ya, lagi sholat sunat, tahu-tahu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kesendirian. Masya Allah, banyak ini, banyak kisah-kisah ini, banyak viral video-videonya juga banyak ya. Jadi Allah pilih, ya, diberi petunjuk, kemudian Allah pilih, kemudian dibacakan ayat-ayat yang Maha Pemurah kepada mereka, mereka itu tersyukur menangis. Maka kita berusaha mendaftarkan diri sebagai orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu diberi petunjuk dan dipilih sebagai orang-orang yang apa namanya, bersama orang-orang pilihan Allah tadi, para golongan nabi dan keturunan tadi, ya, keturunan para nabi dan orang-orang yang bersama Nabi Nuh, yang artinya yang diselamatkan Allah, ya. Nah, ini ada juga cerita surah Al-Maidah ayat 83 ya, ini. Dan apabila mereka, dalam hal ini mereka itu siapa? Raja Najasyi, ya, Najasyi. Raja di negeri apa, Abasyah, ya, Abasyah. Kalau sekarang barangkali Ethiopia barangkali, ya. Dan pengikutnya yang setia terhadap Raja Najasyi, ya, mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul dalam Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran ini yang telah diketahui dari kitab mereka sendiri. Nah, dari kebenaran yang diketahui dari kitab mereka sendiri. Kemudian mereka seraya berkata, bercucur air mata berkaya, ya Allah, ya Tuhan kami telah beriman, ya, maka catatan kami bersama orang-orang yang bersaksi, ya, bersaksi, menjadi saksi atas kebenaran Quran dan kenabian Rasulullah SAW. Nah, mereka ini, karena pada kisah ini kan ketika peristiwa apa, hijrahnya yang sebelum ke Madinah itu kan hijrah kemana-mana itu, ya, diantaranya ke negeri Habasyah. Kemudian ada seorang sana Raja Nasrani, Raja Najasyi yang Nasrani, kemudian ada pendeta-pendeta dan sebagainya. Nah, yang pengikut Raja Najasyi yang benar mengikuti kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala, yang memegang teguh pada kitab mereka, ya, kan di dalam kitab mereka itu kan ada janji-janji juga, janji Allah akan datang Rasul, sudah itu mereka tahu itu mana lah ini, kapan lah ini. Ketika dibacakan tentang itu, dalam ini ketika Raja Najasyi itu dibacakan surat Maryam kalau tidak salah, ya, dibacakan surat Maryam. Ketika sudah dibacakan surat Maryam, nangis, bener nian. Tidak mungkin ini datang dari mulut seorang Muhammad, manusia biasa. Pasti ini dari turun sama dengan yang nurunkan kitab ini, sambil nunjukkan kitab mereka itu sama dengan yang nurunkan kitab ini, nangis. Tapi yang pendeta-pendeta yang pro dunia, ya, pendeta-pendeta, ulama-ulama mereka yang pro dunia, ngomong ke raja bahasa kita, ya, weh Rajo, nggak usah mikut-mikut, kaki kau hilang kekuasaan. Nah, penyakit ini juga yang masuk ke umat ini, ya kan? Yang masuk ke umat ini, kaki hilang ke dunianya, nggak jadi raja lagi, ya, dijauhi oleh raja dan sebagainya. Tapi Najasyi tetap mengiman itu, ya. Dalam kisah ini raja inilah dia beriman kepada apa yang diturunkan, ya, Allah kepada Rasul. Kemudian terakhir ini hadis Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW bersabda, setiap mata akan menangis. Maka tadi kan setiap mata pasti menangis. Yang punya mata menangis, ya, kecuali mata-mata itu tadi. Setiap mata pasti menangis, ya. Setiap mata akan menangis di hari kiamat kelak, ya, kecuali mata yang tiga yang tidak di kiamat kaget nangis. Semua manusia di padang mahsyar itu menangis, ya, menangis kecuali tiga ini, ya, kecuali tiga ini. Karena, ya, Rasul nyampaikan ini jaminan, ya. Yang pertama adalah dia ketika di dunia itu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika di dunia dia menangis takut karena Allah, maka di akhir dia tidak nangis, aman. Sementara yang lainnya nangis. Yang kedua adalah mata yang terpelihara dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali kita banyak yang langgar juga ini dari dua syarat ini. Kemudian yang ketiga adalah mata yang terjaga di jalan Allah ketika berjihad atau ribat, jago, ya kan. Ketika berjihad kan ada yang jago. Apa kalau bahasa kita ronda, ya, berjaga melek. Karena dia menjaga keamanan kaum muslimin, ya, di medan jihad itu. Nah, tiga inilah yang di hari kiamat itu tidak menangis, ya. Jadi setiap mata di hari kiamat akan menangis karena dia mengingat apa yang dilakukan di dunia, ya. Kecuali tiga ini, insyaallah, ya.
habis, ya. Maka menangislah karena Allah. Dan kita coba menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang dipilih. Kita mendaftarkan diri orang-orang yang dipilih tadi, ya, dipilih insya Allah. Jadi ndak ada istilah kage lanang cengeng, ndak ada, ya, ndak ada. Yang paling banyak nangis ya Rasul. Kita jangan apa istilahnya, apa kalau bahasa Palembang itu belakangnya apa, cak keioan, ya, cak keioan kalau bahasa gitu, iya, jangan cak keiyaan, ya, karena ya, Rasul itu adalah orang yang, ya, hamba yang paling banyak nangis, ya, paling banyak nangis. Tapi ketika dia berhadapan musuh Allah, ya, musuh Allah, justru musuh Allah yang banyak nangis, takut gitu kan, dengan sosok Rasul dan para sahabat yang luar biasa, ya. Saya kira itu, Pak, insya Allah. Semoga apa yang disampaikan ini, ya, singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kita berharap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, ya, dan semoga kita juga nanti di yaumil kiamah, ya, pada mahsyar kita akan mendapat pertolongan ketika, ya, pada saat itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semua masa sisa hidup kita ini, ya, Allah bimbing dengan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.